Bab 333, Keberangkatan. Untuk bulan berikutnya, Lin Chen tinggal di halaman dan berlatih keras. Pada siang hari, dia mempelajari formasi dan berlatih ilmu pedang dengan keras, dan pada malam hari, dia meminum pil untuk berlatih. Setelah total 3 bulan berlatih keras, Lin Chen telah selesai meminum pil yang diperolehnya dari Wang Dong dan lainnya, dan Lin Chen beralih menggunakan batu spiritual untuk berlatih. Dibandingkan dengan prajurit pada level yang sama, energi sejati dantian Lin Chen jauh lebih murni. Dia meminum banyak pil, dan kemudian menggunakan batu spiritual untuk berlatih, tetapi budidayanya masih belum mencapai puncak tahap awal alam Dao sejati. Ini bukan karena Lin Chen berlatih dengan lambat. Itu karena setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, jumlah energi spiritual langit dan bumi yang diubah menjadi pil dan batu roh jauh lebih sedikit. Tentu saja, karena alasan ini, energi sejati Lin Chen juga sangat murni, dan keterampilan seni bela diri yang dia tunjukkan sangat kuat. Selama periode ini, Chen Gaoyi, Fu Zijian dan yang lainnya mengetahui bahwa Lin Chen akan keluar untuk pelatihan dan datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Chen. Lin Chen hendak keluar untuk pelatihan. Ini bukanlah hal baru di Sekte Tianji. Sejak Lin Chen melaporkan masalah ini kepada penatua tertinggi, banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimanapun, Lin Chen kembali dari tempat warisan dan menunjukkan kekuatan super. Saat ini, dia telah menggantikan Chen Gaoyi dan menjadi murid inti. Adapun Chen Gaoyi, dia telah menjadi tetua luar. Lin Chen adalah idola banyak murid di Sekte Tianji. Tentu saja mereka prihatin dengan urusan Lin Chen. Karena itu, banyak orang sekarang yang tahu bahwa Lin Chen akan keluar untuk pelatihan. Sore ini, Lin Chen masih berlatih ilmu pedang di halaman. Seorang diaken buru-buru berjalan ke arah Lin Chen merasakan orang itu datang, Lin Chen berhenti berlatih pedangnya. Menghitung waktunya, Tuan Fang hampir selesai menempa pedang roh sejati. Benar saja, seperti yang diharapkan Lin Chen, setelah melihat Lin Chen, diaken mengeluarkan pedang roh sejati dan berkata, Lin Chen, inilah yang terjadi. Penatua Agung menyerahkannya kepadaku, aku harus memberikannya kepadamu. Diaken ini berada di puncak alam Tiangang. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Chen dengan rasa ingin tahu. Dia juga mengagumi sosok legendaris Lin Chen dari lubuk hatinya, dia diwarisi sebagai pengganti warisan, membunuh Jiang Wei, membunuh 2 jenius dari wilayah angin dan guntur, dan sekarang memiliki hubungan dengan penatua tertinggi. Lin Chen tersenyum, mengambil pedang roh sejati, dan berkata, terima kasih. Sama-sama, Lin Chen. Saya mendengar bahwa Anda akan keluar untuk pelatihan. Saya harap Anda beruntung dengan Anda pelatihan. Saat dia akan berbicara, kilatan cahaya melintas di matanya. Dengan ekspresi aneh, dia berkata, benua Tianling sangat besar dan ada banyak bahaya di dalamnya. Lin Chen harus lebih berhati-hati. Ngomong-ngomong, kemana kamu berencana pergi? Lin Chen tertegun, tetapi dia tidak menyangka diaken itu masih ada di sana. Dia akan bertanya kepadanya tentang hal semacam ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dialah yang tujuan kultivasi di benak banyak murid Sekte Tianji, dan diaken tidak terkecuali. Lagi pula, jika diaken berhasil menembus tingkat kultivasinya, dia dapat dipromosikan menjadi sesepuh sekte luar. Setelah mencapai tahap tengah dari sejati Dao Realem, adalah mungkin untuk dipromosikan menjadi tetua sekte dalam. Lin Chen tersenyum dan berkata, wilayah Yanan terletak di bagian selatan benua Tianling, jadi mari kita pergi ke wilayah Wuyang. Jadi, saya juga sangat ingin bepergian ke benua Tianling. Oke, saya tidak akan mengganggu Lin Chen saat Anda berlatih, dan saya akan pergi. Diakon itu mengangguk, menangkupkan tangannya dan berkata, perpisahan. Lin Chen mengangguk dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Pada saat itu, diaken itu pergi dengan tergesa-gesa. Lin Chen, di sisi lain, melihat pedang roh sejati di tangannya. Jauh lebih berat. Pedang roh sejati seharusnya berbobot 1000 pon. Lin Chen menimbangnya dan menemukan bahwa kekuatan fisiknya mencapai 300.000 kilogram. Sangat mudah baginya untuk mengayunkan pedang seberat 1000 kilogram. Lin Chen tiba-tiba menebas ke depan dengan pedangnya. Segera, aura yang mengejutkan dan merusak datang dari roh sejati. Ada ledakan pada pedang, dan pedang roh sejati tidak berdengung seperti terakhir kali. Kali ini tidak ada gerakan. Melihat ini, wajah Lin Chen bersinar dengan gembira, pedang yang luar biasa. Setelah kekuatanku meningkat, agak canggung menggunakan pedang roh sejati sebelumnya, dan aku tidak bisa memanfaatkan kekuatanku sepenuhnya. Pedang roh sejati saat ini sangat cocok untukku, dan Tuan Fang benar-benar berusaha keras untuk melakukannya. Memiliki pedang yang bagus untuk tanganmu dapat memainkan peran kunci dalam kekuatan seorang pendekar pedang. Untuk membuat pedang yang bagus untuk Lin Chen, Tuan Fang secara khusus bertanya tentang kekuatan Lin Chen saat ini. Justru karena dia mempelajarinya tentang kebugaran fisik Lin Chen.
Setelah mencapai 300.000 kilogram, berat pedang roh sejati ditingkatkan menjadi 1.000 kilogram. Selain itu, Tuan Fang berusaha keras untuk menempa pedang roh sejati Lin Chen kali ini dan menambahkan banyak bahan berharga. Pedang roh sejati yang ditempa pasti dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara sebagian besar senjata asli. Dengan pedang roh sejati yang asli, Lin Chen dapat menggunakan esensi sejati untuk mengoordinasikan seni bela diri tanpa menggunakan maksud pedang penghancur. Kekuatannya telah sangat meningkat. Jika dia menghadapi Wang Dong sekarang, Lin Chen pasti tidak akan ketinggalan tanpa menggunakan maksud pedang penghancur. Hari ini, saya akan terbiasa dengan pedang roh sejati. Besok pagi, saya akan berangkat dan pergi ke Pegunungan Molian untuk memanggil si kecil. Lin Chen berpikir dalam hati, ketika dia mulai berlatih ilmu pedang dengan pedang roh sejati di halaman. Ketika dia keluar dari tempat warisan, beruang badai kecil berkata kepada Lin Chen bahwa jika dia pergi ke wilayah angin dan guntur, dia harus beritahu dia. Ketika Lin Chen sedang berlatih pedangnya, dia berada di sudut sekte Tianji. Diakon yang memberi Lin Chen pedang roh sejati mengubah kelembutan sebelumnya dan berubah menjadi ekspresi ganas. Lin Chen, ya, dia hanya seorang anak muda. Saya menggunakan sedikit trik padanya. Baru saja mengetahui rutenya. Tidak, saya harus segera memberitahu Penatuasi, jika tidak, mereka tidak akan punya waktu untuk mencegat Lin Chen. Diakon itu masuk ke sebuah rumah kayu. Setelah beberapa saat, dia keluar sambil memegang burung bangau terbang. Dengan satu tangan, burung bangau terbang itu segera terbang ke arah luar sekte Tianji. Hei, sudah selesai sekarang, Lin Chen, kamu berani melakukannya dan membunuh seorang murid dari sekte Awan Merah. Jika kamu masih melawan Tetuasi, bersiaplah untuk mati. Diakon ini ternyata adalah seseorang dari sekte Ciyun yang bersembunyi di sekte Tianji. Dia tersenyum sinis dan berkata, sayang sekali, Lin Chen, Anda telah menerima warisan dari tempat warisan. Bakat dan pemahaman Anda sangat tinggi, dan Anda telah berada di wilayah Yan'an selama ribuan tahun seorang jenius yang langka, tapi sayang dia akan segera mati. Dengan jatuhnya Lin Chen, sekte Tianji tidak memiliki harapan untuk berkembang. Target berikutnya adalah Chen Gaoi. Chen Gaoi juga sangat berbakat. Meskipun dia bukan ancaman besar bagi sekte Ciyun kita seperti Lin Chen, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Setelah mengambil keputusan, wajahnya tiba-tiba berubah, dan berubah menjadi wajah yang hangat lagi. Dapat dikatakan bahwa perubahan wajah itu lebih cepat daripada membalik-balik buku. Lalu, dia berjalan perlahan keluar. Masing-masing dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, kekuatan sekte hampir sama. Dan sekarang, sekte Tianji memiliki seorang super jenius bernama Lin Chen. Begitu Lin Chen tumbuh dewasa, dia pasti akan memimpin sekte Tianji untuk menekan sekte Awan Merah dan sekte lainnya. Itu karena alasan inilah rakyat sekte Awan Merah bertekad untuk membasmi Lin Chen. Faktanya, hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah wilayah Yan'an ratusan tahun yang lalu. Sekte Tianji juga memiliki murid yang sangat berbakat, tetapi dia dibunuh oleh orang-orang dari sekte Ciyun. Pemimpin kontemporer dari sekte Tianji sangat marah dan mengirim master untuk membunuh orang-orang dari sekte Ciyun. Hal yang sama juga terjadi di gerbang Cunyang dan lembah Changlong, yang tidak berubah hanyalah istana Wushuang, bukan karena mereka tidak ingin memindahkan istana Wushuang, tetapi mereka tidak berani memindahkannya. Latar belakang istana Wushuang sangat tinggi, dan itu bukanlah sesuatu yang mereka mampu. 2 jam kemudian, puncak gunung yang megah tempat sekte Ciyun berada. Pang Yiheng, pemimpin sekte Awan Merah, Si Yuan, tetua agung, dan lebih dari 10 tetua lainnya berkumpul. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Lin Chen akan pergi ke domain Wuyang, kata seorang tetua. Seorang tetua memancarkan cahaya dingin, wilayah Yan'an terletak di bagian selatan benua Tianling. Lin Chen pergi ke wilayah Wuyang. Dia benar-benar ingin membobol benua Tianling. Namun, benua Tianling terlalu luas. Wilayah Wuyang wilayahnya sendiri lebih besar dari wilayah Yan'an kita jauh lebih besar, kita harus membunuh Lin Chen sebelum dia mencapai wilayah Wuyang. Tidak hanya itu, sekte Ciyun juga memiliki pengaruh di wilayah Yan'an, dan kekuatan mereka belum mampu menembus wilayah Wuyang sama sekali. Di domain Yang, karena alasan ini, jika Lin Chen memasuki domain Wuyang, tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan jika mereka mengetahui rute Lin Chen. Tetua Agung Si Yuan mendengus marah dan berkata, Lin Chen harus dibunuh. Dia harus disingkirkan dengan cara apapun, jika tidak, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi sekte Awan Merah kita. Lin Chen menolak di puncak alam Tiangang hari itu. Dengan satu gerakan dari Ishi Yuan menderita kehilangan muka yang sangat besar, dan dia berharap bisa membunuh Lin Chen dengan tangannya sendiri. Semua orang mengatakan sesuatu, dan setelah beberapa saat, semua orang diam dan memandang Pang Yiheng, pemimpin sekte Awan Merah. Pang Yiheng masih memiliki keputusan akhir dalam masalah ini, dan dia perlu memberikan perintah.
Fang Yiheng sangat tinggi, dia mengangguk sedikit, dan berkata dengan niat membunuh di matanya, Lin Chen harus dibunuh. Orang-orang yang ditempatkan di Wuhei adalah Penatua Wen dan dua tetua tingkat menengah lainnya dari alam Dao sejati, kan? Kirim perintah kepada Penatua Wen sekarang. 3 orang, biarkan mereka mencegat Lin Chen dan kemudian membunuhnya. Sekte Ciyun terletak di barat daya wilayah Yan'an, cukup jauh di utara wilayah Yan'an. Jika mereka sekarang mengirim orang ke persimpangan wilayah Yan'an dan wilayah Wuyang, Wuhei mencegat Lin Chen, saya khawatir sebelum orang-orang mereka tiba, Lin Chen sudah memasuki wilayah Wuyang. Untungnya, Sekte Ciyun memiliki tetua yang ditempatkan di setiap kota, dan persimpangan antara wilayah Yan'an dan wilayah Wuyang merupakan jalan penting, jadi ada 3 tetua yang ditempatkan di sana. Tapi, Master Sekte, Penatua Wen berada di tahap tengah alam Dao sejati, dan 2 tetua lainnya juga berada di tahap tengah alam Dao sejati. Tapi karena Lin Chen telah mewarisi maksud pedang penghancur, bisakah ketiga tetua dan Wen membunuh Lin Chen? Seorang tetua khawatir. Huff. Ishihara mendengus dingin dan berkata, tidak perlu khawatir tentang ini. Lin Chen dan lelaki tua itu bertukar gerakan hari itu. Kekuatannya hampir tidak sebanding dengan puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan dia jelas bukan lawan dari seorang pejuang di tahap akhir alam Dao sejati. Terlebih lagi, ini dalam 3 bulan terakhir, budidaya Lin Chen masih di puncak alam Tiangang dan belum menerobos, jadi dia pasti akan mati ketika dia bertemu Penatua Wen dan yang lainnya. Semua orang mengangguk. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa tingkat kultivasi Lin Chen saat ini tidak berada di puncak alam Tiangang, tetapi pada tahap awal alam Dao sejati, dia hanya berlatih seni ki tersembunyi, yang tidak dapat dideteksi oleh prajurit biasa. Lagi pula, di seluruh sekte Tianji, hanya beberapa tetua yang dapat melihat kultivasi Lin Chen yang sebenarnya. Namun, tidak mungkin bagi Sekte Ciyun untuk memasukkan informan dan menjadi tetua dari Sekte Tianji. Anda harus tahu bahwa pemilihan tetua sekte tersebut sangat ketat. Itu bagus. Jika ketiga tetua membunuhnya, itu sudah cukup baginya untuk mati tanpa penyesalan, seorang tetua tersenyum. Titik. Keesokan harinya. Lin Chentian bangun sebelum fajar, turun gunung sendirian tanpa sepengetahuan semua orang di Sekte Tianji, dan kemudian langsung menuju pegunungan Molian. Tingkat kultivasinya saat ini berada pada tahap awal alam Dao sejati, dan dia terbang sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di luar pegunungan teratai hitam. Setelah merenung sejenak, Lin Chen mengeluarkan raungan panjang, dan suara energi nyata yang menghasut berlanjut di pegunungan Molian untuk waktu yang lama. Aum. Setelah beberapa saat, auman gembira dari beruang kecil yang kejam datang dari kedalaman pegunungan Molian. Bab 334, hadiahi Anda. Beruang kecil yang mengamuk adalah monster tingkat rendah tingkat 6, dan telah diwarisi oleh dewa binatang di tanah warisan. Ia meraung, menyebabkan serangkaian monster mengaum di pegunungan Molian. Sejumlah besar monster berlarian, dan dibunuh oleh si kecil. Raungan ini sangat membuatnya takut. Untuk sesaat, kawasan pegunungan Molian ini berada dalam kekacauan. Orang ini. Lin Chen tersenyum tipis. Beruang kecil yang kejam itu telah diwarisi dan sekarang menjadi raja daerah di pegunungan Molian ini. Tidak lama kemudian, seekor beruang kekar berlari dengan liar dari kedalaman hutan dan muncul di depan Lin Chen dalam sekejap mata. Itu adalah beruang kecil yang kekar. Ho-ho. Beruang badai kecil itu memandang Lin Chen dengan penuh semangat dan meraung berulang kali. Lin Chen tersenyum dan berkata, anak kecil, apakah kamu akan melakukan perjalanan ke daratan? Di wilayah Yan'an, tidak ada yang menantang Lin Chen, dan peningkatan kekuatannya juga sangat terbatas. Sebaliknya setelah melihat Suge Hong, Deng Qingqing dan lainnya, Lin Chen mendambakan benua Tianling ada banyak orang jenius di benua Tianling, dan dia harus membandingkannya dengan para jenius ini. Hal yang sama juga berlaku untuk beruang kecil yang kejam, jika ia terus berada di pegunungan Molian, mungkin akan terasa sangat membosankan. Aum. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung. Suaranya mengguncang bumi dan pepohonan bergoyang, sekali lagi menyebabkan kekacauan di area tersebut. Kemudian, beruang kecil kekar itu tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba ia mengguncang tubuhnya, dan tiba-tiba tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, ia berubah menjadi seekor beruang kecil yang berukuran sekitar setengah kepala manusia. Kali ini itu benar-benar menjadi beruang, anak nakal. Melihat si kecil di depannya, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bukan karena beruang kecil kekar itu menyusutkan tubuhnya, tapi karena si kecil menjadi sangat imut setelah mengecilkan tubuhnya. Cakarnya yang tajam terlihat, yang seharusnya memberikan perasaan menakutkan kepada orang-orang, namun kini memberikan tampilan yang lucu dan kecil kepada orang-orang. Rambut hitam putihnya membuat si kecil semakin imut hingga terlihat seperti anak kucing. Ho-ho.
Tubuhnya menjadi lebih kecil, tetapi suara beruang kecil yang kejam itu tidak pelan sama sekali. Ia meraung, menendang kakinya, dan muncul di bahu Lin Chen sambil melompat. Lin Chen menggelengkan kepalanya, orang ini bahkan tidak mau berjalan sendiri, dan dia ingin merangkak ke arahku. Namun, karena beruang kecil yang kejam itu melakukan ini, Lin Chen tidak akan melepaskannya dari bahunya. Segera, energi sejati Lin Chen di dantiannya bergerak, dan tubuhnya terbang ke udara. Melirik beruang badai kecil di bahunya, Lin Chen berkata, anak kecil, tujuan kita adalah wilayah Feng Lei. Kita akan bergegas ke wilayah Wuyang dulu, lalu pergi ke wilayah Feng Lei. Kali ini kita akan ke wilayah Wuyang, tepat sekali kota dosa juga terletak di daerah gurun di wilayah Yan'an Utara. Terakhir kali saya pergi ke reruntuhan Zhenbaomen, saya juga pergi ke kota dosa. Karena kota dosa terletak di rute kami, ayo pergi dan lihat. Terakhir kali, Lin Chen bergegas ke reruntuhan gerbang harta karun sejati untuk mencari relik kristal Ming sisa surgawi dan Lingyan mengkilap. Dia melewati kota dosa, tetapi karena keterbatasan waktu, dia tidak masuk. Karena ini adalah pengalaman sekarang, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Ho. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung penuh semangat. Ia belum pernah ke kota manusia sebelumnya pada usia segini. Haha, kita berdua bersaudara sedang berjalan. Lin Chen tertawa keras ketika dia mendengar suara gembira dari beruang badai kecil, dan kemudian dia melintas dan terbang menuju Sin City. Karena ini adalah sebuah pengalaman, kecepatan Lin Chen tidak akan terlalu cepat. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang baru dan menarik. Saat bermain, Lin Chen dan Little Bold Bear akan berhenti dan mengambil stok, sehingga perjalanan yang semula hanya memakan waktu kurang dari setengah bulan akhirnya dilalui oleh Lin Chen dan Little Bold Bear selama 2 bulan penuh. Selama 2 bulan terakhir berjalan, satu orang dan satu binatang telah memasuki 5 kota, lusinan kota kecil, dan bertemu dengan sejumlah besar prajurit. Setiap kali dia melihat kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, atau orang memasuki pegunungan Molian sendirian, dan kemudian keluar dari pegunungan Molian, Lin Chen tidak bisa menahan nafas, dia tidak pernah seperti ini saat itu. Seni bela diri dihormati di benua Tianling. Jika Anda lemah, Anda tidak akan berkata apa-apa jika Anda diintimidasi. Hanya dengan kekuatan Anda dapat memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Meskipun saya adalah seorang ahli seni bela diri di kehidupan terakhir saya adalah disalahpahami oleh dunia, masyarakat rusak, dan aku menjalani kehidupan yang tertekan. Sekarang Tuhan mengizinkanku menjalani kehidupan lain, aku akan menjalani hidupku sendiri. Jika ada orang di dunia ini yang berani menipuku, menindasku, atau mengkhianatiku lalu aku akan menghajarnya, dan menghajarnya lagi. Sampai dia dikalahkan. Sampai saat itu tiba. 2 bulan berkeliling membuka penglihatan Lin Chen. Di saat yang sama, karakter Lin Chen juga berubah. Dia sangat menyadari bahwa dunia ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Semakin pengecut Anda, semakin banyak orang lain yang menindas Anda. Ho. Beruang kekar kecil itu bingung dengan apa yang dikatakan Lin Chen, tetapi ia bisa merasakan kepercayaan diri Lin Chen yang kuat dan terinfeksi oleh kepercayaan diri ini. Beruang kekar kecil itu juga mengeluarkan raungan arogan dan mendominasi. Mengaum. Lin Chen tertawa keras dan menyampaikan dengan suara nyaring, anak kecil, ayo pergi dan masuk ke kota dosa. Kota dosa terletak di tanah sepi di bagian utara wilayah Yan'an. Disinilah pencuri, kuda pencuri dan berbagai buronan dari wilayah Yan'an berkumpul di bumi. Jika prajurit alam Tiangang datang, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Namun meskipun tempat ini berbahaya, namun masih banyak pejuang yang suka datang ke sini untuk berlatih, lagi pula tempat kacau ini adalah tempat terbaik untuk berlatih. Tentu saja, bagi Lin Chen saat ini, tidak ada yang layak untuk dialami di kota Xin. Sebagian besar orang yang berkumpul di sini adalah prajurit alam Tiangang. Dengan kekuatan Lin Chen, dia dapat membunuh sebanyak yang dia datang. Di luar kota dosa, sejumlah besar prajurit datang dari berbagai penjuru. Prajurit ini termasuk bandit dan prajurit biasa. Aliran orang sangat besar. Lin Chen dan Little Storm Bear berbaur dalam kerumunan dan berjalan menuju kota dosa. Hanya dalam beberapa saat berjalan, Lin Chen melihat beberapa perkelahian antar prajurit. Namun, Lin Chen telah melihat terlalu banyak hal seperti itu dalam 2 bulan terakhir dan mengabaikannya. Beruang kecil yang kejam di bahu melihat sekeliling dengan penuh minat, setiap kali ia melihat para pejuang bertarung, ia sangat tertarik. Memasuki Sin City, Anda akan langsung melihat jalan yang luas. Seperti kota-kota lain di wilayah Yan'an, banyak pejuang yang mendirikan kios di kedua sisi jalan, menjual berbagai barang. Di jalanan, penjaga kota Sin yang mengenakan baju besi hitam terlihat berpatroli bolak-balik dari waktu ke waktu. Melihat penjaga lapis baja hitam ini, Lin Chen tidak bisa menahan senyum. Terakhir kali penjaga lapis baja hitam memblokir reruntuhan gerbang harta karun sejati, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam sekarang.
yang paling kuat kekuatan di kota Xin adalah milik istana Tuan Kota. Terakhir kali reruntuhan gerbang harta karun sejati disegel, harta karun yang besar ditemukan di istana, dan istana Tuan Kota mengirim sejumlah besar penjaga lapis baja hitam untuk memblokirnya. Reruntuhan gerbang harta karun sejati. Untuk tujuan ini, Lin Chen juga membunuh penguasa kota muda dari rumah Tuan Kota dan memperoleh peta harta karun di reruntuhan gerbang harta karun sejati. Lin Chen awalnya berencana pergi ke kedalaman reruntuhan Zenbaomen untuk menjelajahi harta karun itu, tetapi sejak dia masih kecil, Tuan Kota meninggal jauh di dalam reruntuhan gerbang harta karun sejati, dan reruntuhan gerbang harta karun sejati sepenuhnya diblokir oleh rumah Tuan Kota, dengan orang-orang kuat dari alam Dao sejati yang bertanggung jawab. Jelas sekali, penguasa kota-kota dosa ingin mengetahui orang yang membunuh Tuan Kota muda. Kedua, dia ingin menemukan harta karun di reruntuhan gerbang harta karun sejati. Sekarang setelah banyak waktu berlalu, harta karun di reruntuhan gerbang harta karun sejati telah lama diambil oleh penguasa kota dosa. Bahkan jika Lin Chen pergi ke sana dengan peta harta karun, dia tidak akan mendapatkan apapun. Ayo makan dulu. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan tanpa banyak berpikir, langsung pergi ke penginapan yang didekorasi dengan sangat indah. Saat itu tengah hari, dan ada banyak prajurit yang makan di penginapan. Begitu Lin Chen muncul di sini dengan beruang kecil itu, seorang pelayan datang dan berkata kepada Lin Chen sambil tersenyum, "Prajurit muda, silakan masuk ke dalam." Ya. Lin Chen sedikit mengangguk. Ada banyak orang di penginapan ini, dan aulanya penuh, hanya ada satu meja kosong di dekat tangga. Lin Chen duduk di meja kosong, dan Bao Xiong kecil melompat dan duduk di kursi di seberang Lin Chen. Pelayan itu memandangi beruang badai kecil itu dengan heran dan merasa terkejut. Di permukaan, beruang kecil kekar hanyalah seekor hewan kecil yang lucu, tetapi bisakah seekor hewan kecil begitu pintar dan tahu cara melepaskan pemiliknya dan duduk di kursi lain? Namun, pelayan itu dengan cepat bereaksi dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Pahlawan muda, toko kami baru-baru ini meluncurkan kaki domba panggang, yang terbuat dari bahan monster tingkat atas tingkat 2. Ini sangat dipuji oleh pelanggan. Saya tidak tahu, pahlawan muda." "Oke, ini 2. Lin Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. "Oke, 2 kaki domba panggang." Jawab pelayan dan segera bersiap. Lin Chen mengambil secangkir teh dan meminumnya sambil mendengarkan diskusi prajurit lain di penginapan. Melihat penampilan Lin Chen, Little Storm Bear mengambil cangkir teh dengan cakarnya dan menyesapnya, lalu dia mengangkat telinganya dan mendengarkan kata-kata para prajurit di sekitarnya. Seorang pria paruh baya dengan bekas luka yang berada di puncak alam Tiangang, 2 meja jauhnya dari Lin Chen menghela nafas dan berkata, "Oh, saudaraku, saya mengambil misi pengawalan ke kota Sinan." "Sinan kota?" "Saudaraku, dari kota Sin. Kalau ke kota Sinan harus melewati kuil pemeliharaan air. Siapa yang tidak tahu kalau ada sekelompok bandit kejam di kuil pemeliharaan air? Kalau lewat sana, kamu pasti akan dirampok oleh mereka." Seorang pemuda di meja yang sama kehilangan suaranya. Pria yang terluka itu mengangguk dan berkata, "Saya tidak punya pilihan. Saya sangat membutuhkan uang baru-baru ini. Meskipun misi ini berbahaya, jika berhasil, saya bisa mendapatkan 20.000 batu spiritual tingkat rendah." Pria itu terkejut. Hadiahnya tinggi, tapi juga cukup berbahaya. Lelaki yang terluka itu menggelengkan kepalanya dan minum. Mendengar ini, Lin Chen menggelengkan kepalanya, bandit yang kejam. Bandit hanyalah sebuah profesi di benua Tianling. Banyak orang lebih suka menjadi bandit daripada pergi ke pegunungan Molian untuk berburu monster dan mendapatkan batu spiritual. Lagi pula, itu berbahaya, pegunungan Molian bahkan lebih berbahaya, dan orang biasa kemungkinan besar akan mati jika pergi ke sana. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke dalam penginapan. Begitu sekelompok orang ini masuk, seluruh aula menjadi sunyi, seolah-olah mereka sangat takut dengan sekelompok orang ini. Berjalan di depan adalah seorang gadis muda dengan penampilan cantik dan sosok anggun. Di sebelahnya ada seorang pemuda. Pemuda itu sepertinya berusaha menyenangkan gadis muda itu. Saat dia masuk ke dalam penginapan, dia langsung berteriak, "Penjaga toko. Apakah kamar sayap Tianzi nomor saya sudah siap?" "Oke, Tuan Yang, silakan masuk." Segera, penjaga toko datang dengan tergesa-gesa dan memperlakukan pemuda itu dengan hormat. "Huff." Pria muda itu mendengus dengan nada menghina, lalu berkata kepada gadis di depannya sambil tersenyum, "Waner, di lantai bawah adalah tempat beberapa pria kasar makan. Ayo naik." Gadis itu berkata dengan lembut, "Ya." Dengan suara, dia perlahan berjalan menuju tangga. Namun, ketika dia sampai di tangga, dia tiba-tiba melihat Bao Xiong kecil yang duduk di seberang Lin Chen. Saat ini, beruang kecil kekar sedang memegang secangkir teh dengan cakarnya yang tajam. Karena tubuhnya yang kecil, penampilan ini sangat lucu dan menarik. "Wow, anak kucing yang lucu sekali,
gadis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, wajahnya penuh cinta. Mendengar ini, pemuda di sebelahnya segera menepuk dadanya dan berkata, Waner, karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke arah Lin Chen dan mengeluarkan roh kelas rendah. Dia melempar batu ke atas meja dan berkata dengan arogan, Nak, jika aku menginginkan kucing ini, aku akan menghadiahimu dengan batu roh.